Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba, guys. Ya, kabar gembira untuk masyarakat Indonesia, khususnya Timnas Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan. Breaking news resmi. Coach Patrick Kluivert resmi dipecat oleh Erick Thohir dan jajaran Federasi PSSI. Yes, akhirnya kenapa gue bisa ngomong begini? Karena sudah dilansir di Instagram resmi officialnya Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sudah membuat postingan ya, di mana di situ mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Patrick Kluivert ya, sudah membanggakan bangsa Indonesia gitu ya. Aduh, nggak banget ya, sebenarnya nggak banget gitu ya. Sudah membanggakan timnas Indonesia, sudah melatih, ya gitu ya. Tapi menurut gua nggak perlu banget lah diapresiasi ya. Karena apa? Karena dia pun juga nggak ada etika dan respect ke masyarakat Indonesia. Pulang ya, nggak kesini dulu, nggak press conference dulu ya kan, nggak ngabarin dulu ya. Ada in touch-nya, apalagi yang paling fatal ya pada saat di Arab ya. Patrick Kluivert ya, Alex Pester dan Dani Lansart ya, jajarannya itu semua staffnya ada 14 itu kagak ke bench fans supporternya timnas Indonesia. Ya menurut gue itu udah fatal lah. Pokoknya banyak fatalnya lah, blunder. Dan di sini sih ya finally lah gitu, gue lega gitu. Meskipun sebenarnya gue kesel gitu loh, karena ya gue juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir karena telah menghancurkan mimpi-mimpi kita semua yang berharap supaya timnas Indonesia itu lolos ke Piala Dunia 2026. Dan selamat kepada pundit-pundit gitu ya kan, yang sudah cuci tangannya ya. Akhirnya Anda mencuci tangannya dengan baik ya kan, dan mengatakan emang Patrick Kluivert harus bertanggung jawab ya, harus out gitu ya kan. Kalau Pak Erick sebentar lagi sih ya, karena sebenarnya gue juga kesel sih. Ya mungkin banyak juga yang pengen Pak Erick Thohir keluar ya, tapi balik lagi, ya siapa yang menggantikan Pak Erick Thohir? Siapa yang punya relasi koneksi dengan FIFA yang sebegitu baiknya, sebegitu dalamnya, ordal-ordal. Itu penting ya, networking itu yang kita harus mencari orang yang punya networking. Nah, itu yang sulit menurut gua. Dan ya sudah, akhirnya balik, tapi di sini sih gua belum lihat ya apakah ini masih menjadi tanda tanya misterius ya. Oke, kabar gembiranya Coach Patrick Kluivert goodbye, thank you gitu ya. Tapi yang menjadi tanda tanya besar sekarang adalah siapa pelatih selanjutnya? Who next? The coach of Timnas Indonesia, ya kan? Ya, gue sih berpikir mungkin karena di sini cuma Patrick Kluivert ya, dan nggak seluruh jajarannya, jadi gue masih ngerasa sepertinya untuk menghemat anggaran, kayaknya Alex Pester bisa naik nih jadi head coach ya. Meskipun gue sebenarnya nggak setuju sih dia jadi head coach ya. But I don't know, gue berharap apakah ini petanda akan kembalinya Coach Sintayong. Yes, ya kan, yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia kebanyakan, Coach Sintayong naik beserta jajarannya kembali gitu. Ya gue berharap sih langsung aja ya, karena memang kalau gue pribadi ya mau dibilang ternak STY masa bodoh, iya emang gue ternak STY, dan gue berharap STY balik lagi dengan staff-staffnya, JJ ya, Pak Sumarji masih, dan yang lain. Pokoknya balikin lagi lah ke semula yang lama gitu. Ya kan? Kalau bisa time travel deh gue ya. Ngembaliin lagi nih semua ya kan. Cuma kan nggak bisa ya, waktu nggak akan kembali ya kan. Waktu ya lebih tepatnya waktu akan menjawab semuanya ini gitu loh. Siapa yang terbaik. Cuma ada yang beredar katanya Sintayong udah males gitu ya, nggak mau lagi katanya ngelatih Indonesia katanya. I don't know ya kan. Tapi ya gue berharap sih bisa ya, itu harapan gue. Meskipun syaratnya adalah tidak ada intervensi maupun ikut campur pihak Federasi Exco PSSI kepada Sintayong. Jadi Sintayong mau fokus benar-benar mempercayakan 100% kepada programnya. Ya lu udah lihat gitu ya, ngapain lu harus banyak cocot gitu ya. Mau pundit-pundit itu ngomong inilah itulah sebodoh teuing gitu ya kan. Yang penting lihat aja progres hasilnya, nggak usah banyak cincong gitu. Tinggal kalau ada apa-apa evaluasi gitu aja. Yang penting lu percaya gitu ya. Jangan lu inilah, itulah, kurang inilah, kurang garam, kurang apa. Cuma memang permasalahan STY adalah ada satu pemain timnas Indonesia, inisial banyak yang udah ngomong MH itu ya, yang sekarang lagi masalah sama klubnya, itu ya bermasalah sama STY. Jadi gara-gara dia yang cari masalah, kata Pak Andi Rosiade ya kan, ngomongnya katanya STY out atau gue yang out. Nah itu kan, terus juga pura-pura cedera ya kan,
terus supaya nggak main gitu ya kan, supaya bisa ibaratnya nanti bisa klubnya lagi tuh gimana. Tapi sekarang ya karma berjalan ya semuanya ya guys ya. Dan ya gue berharap sih STY bisa kembali dan melatih timnas Indonesia, karena memang filosofi, konsepnya, strateginya, terus fondasi yang udah dibangun STY itu menurut gue sih udah oke gitu ya. Tinggal finishing aja gitu ya. Ibaratnya sekarang sama STY udah poinnya 8, 9 ya. Oke lah, kita kembali ke 5 lagi lah gitu. Jangan, menurut gue sih ubah positioning ya. Kayak misalnya banyak netizen bilang katanya mau Jesus Casas ya katanya ya kan, ex pelatihnya Irak gitu ya, dan pernah menjuarai Spanyol, timnas Spanyol U21 gitu ya. Menurut gua nggak usah lah gitu, karena menurut gua kalau pribadi gua, kalau dibalikin lagi dari pelatih lain, menurut gua kita akan mulai dari nol gitu loh. Jadi lebih baik start Sintayong ya, meskipun start poinnya pasti mulai dari 5 gitu loh. Lebih baik Sintayong gitu. Jadi ya menurut gua kalau ada yang bilang kita akan mulai lagi, iya gitu. Tapi maksud gua nggak akan mulainya sampai parah-parah banget. Terus sampai ada yang bilang katanya kalau coach Sintayong nanti komunikasi kagok lah, karakter lagi kagok apa, enggak lah, nggak kagok gitu. Buktinya mereka aman-aman aja ya. Gua rasa udah banyak juga kan pemain timnas kita yang tahu coach Sintayong gitu. Paling beberapa aja gitu yang baru-baru kayak Miliono Jonathan, Joey Pelpesi, Ole Romeni gitu kan, yang masih belum tahu coach Sintayong. Ya gue yakin nanti kan bisa cair lah, pemain-pemain yang lama bisa memperkenalkan segala macam gitu kan. Cuma nanti yang masalah kan satu pemain ini nanti ke Sintayong gitu. Tapi I don't know, kita lihat aja apakah coach Sintayong bisa kembali. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih baik dia kembali, dan ya bisa meminimalisir anggaran juga. Karena kalau kita misalnya pelatih baru, otomatis anggaran baru lagi, dan otomatis pasti banyak membengkak ya. Kita masih belum, katanya PSSI belum membayar cicilan dari kompensasi Sintayong, satu. Terus sekarang harus pesangonnya Coach Patrick pasti harus keluar. Jadi kalau menurut gua, kalau kita manggil lagi pelatih lain, ya harus keluar lagi dong guys, ya kan? Lu gimana sih? Anggaran makin parah, berapa 1 triliun lu mau keluar? Lebih baik sih menurut gua kembaliin Sintayong, supaya yang kompensasinya itu mungkin bisa dibatalkan dan kembali lagi gitu ya kan ke gaji biasa gitu. Jadi masih bisa negotiate gitu loh. Nah, tinggal ya paling udah resikonya PSSI untuk ngebayar pesangonnya si Patrick gitu menurut gua. Atau opsi yang kedua ya si Alex Pester itu. Tapi menurut gua sih kayaknya nggak usah deh guys ya. Mending balikin STY aja nggak ya? Udah sekalian sih menurut gua, janganlah udah ada iming-iming staf kepelatihan terbaik ya, staf kepelatihan terbaik ya kan dari Patrick Kluivert. Menurut gua udahlah, itu buang lagi, balik ke lama, udah selesai gitu, urusan kelar gitu loh. Nggak banyak cincong juga, dan menurut gue juga anggaran juga bisa dinegosiasi gitu kan dengan baik. Dan kalau kalian yang beberapa orang yang bilang pelatih baru, ya kalian harus berpikir lah, anggaran kita akan makin bengkak. Kompensasinya Sintayong masih dicicil belum dibayar, pesangonnya Patrick Kluivert mesti dibayar, tambah lagi gaji ya kan, gaji di muka untuk pelatih baru lagi yang kalian mau ya kan, Jesus Casas lah apalah. Itu lu kira murah, cok? Apalagi dia udah punya track record bikin tim Irak tuh sukses gitu loh, berhasil. Ya udahlah, menurut gue sih ini angin segar. Ya semoga aja Sintayong bisa kembali, dan katanya kan ada vote nih di rapat Esko. Kita nggak tahu nih, kayaknya rapat udah selesai. Kita nggak tahu ketok palunya seperti apa. Semoga Sintayong dijemput balik lagi dan persyaratannya mau gitu. Iya, soalnya kemarin kan Sintayong katanya bilang rada nggak mau karena udah muak gitu ya. Tapi ya menurut gue sih Sintayong, gue yakin masih ada hati. Ini kesempatan karena Sintayong masih nganggur ya kan, udah nganggur, dipecat juga di Ulsan, dan ini pas banget waktunya, timingnya bisa lah diomongin lah harusnya. Gue yakin Coach Sintayong masih ada rasa, masih ada chemistry atau hal-hal yang nggak bisa dia lupakan di timnas Indonesia, karena orang-orang kita juga ramah, orang-orang kita baik, dan setiap kali apapun ya, menang atau kalah, tetap supporter itu selalu menteriakan Sintayong, Sintayong, Sintayong gitu ya. Jadi menurut gue Sintayong juga pasti ngerti lah kalau rakyat Indonesia tuh sayang banget. Apalagi pas dipecat pun, kepergiannya di bandara pun, timnas, supporter timnas itu sampai mewakilkan gitu ya, sampai mengiringi gitu. Oke guys, ya ini kabar gembira, dan ya kelegaan gue juga. Ya perjuangan yang sudah kita perjuangkan ya, kita nggak termakan pengalian isu, kita nggak termakan pundit, kita tetap mengkritik, kita tetap memperjuangkan hak-hak kita untuk bisa
memajukan tim Garuda kita, timnas Indonesia, dan semoga Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030 kita bisa maju, kita bisa menang, kita bisa bangkit, kita bisa lolos Piala Dunia 2030. Dan ya sekarang kita hanya berharap ke U17 ya, Piala Dunia ya. Ini anak asuhnya Coach Sintayong ya, yaitu Coach Nova yang akan membawa, dan ini ya, kita kawal aja. Semoga U17 kita ya, harapan terakhir satu-satunya, bisa lolos di juara grup Piala Dunia. Dan ya mudah-mudahan sih semifinal ya gitu, perempat final ya udahlah, mudah-mudahan bisa. Oke, kalian yang udah ngelihat postingannya Coach Erik nih ya, Clifford out, gimana guys? Kalian udah lega belum? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan apakah ini petanda STY segera akan kembali lagi? Dan Exco PSSI banyak suara yang menyetujui STY in and STY stay.